Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Galukinanti dari Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, program studi D3 Keperawatan. Di sini saya mau memaparkan atau menjelaskan materi tentang konsep ketahanan nasional untuk bahan penilaian UAS kewarganegaraan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan lain sebagainya. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat suatu negara. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Di Indonesia, ancaman terhadap ketahanan nasional dapat datang dari manapun, bukan hanya dalam bentuk agresi militer, namun juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Untuk itu, sangat penting agar kita memahami konsep ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional itu pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serta serasi dalam kehidupan nasional secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada wawasan Nusantara. Astagatra merupakan model konsepsi dasar ketahanan nasional dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui 8 aspek kehidupan nasional. Gatra alamiah atau yang disebut Trigatra mencakup gatra geografi, gatra kekayaan alam, dan gatra kependudukan. Lalu ada gatra sosial atau yang disebut Pancagatra. Pancagatra mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra hankam. Lalu sifat-sifat ketahanan nasional itu yang pertama, mandiri. Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah. Yang kedua, dinamis. Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Ketiga itu manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal, dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Dan yang terakhir konsultasi atau kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Nah, ketahanan nasional itu meliputi yang pertama, ketahanan ideologi. Maksudnya itu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. Yang kedua, ketahanan politik. Maksudnya kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Lalu yang ketiga itu ketahanan ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi. Yang keempat, ketahanan sosial budaya.
kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir ada ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan merupakan kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan. Manfaat dengan menjaga ketahanan nasional bagi bangsa itu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia dan juga dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Contoh bentuk-bentuk ancaman militer misalnya terorisme berskala besar, ISIS, genosida, pemberontakan, dan demonstrasi. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.